Adila. Dan kita akan balas semua. Langit terasa begitu berat sejak kabar hilangnya Adila menyebar. Hari-hari yang biasanya diisi tawa kini berubah jadi ruang sunyi yang menekan dada. Trian seperti kehilangan arah. Wajahnya pucat, matanya sembab, langkahnya tak lagi tegap seperti biasa. Sudah berhari-hari tim SAR menyisir sungai dan area sekitar tempat kejadian, menyusuri arus, memeriksa setiap sudut yang memungkinkan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Namun pada akhirnya, pencarian itu dihentikan sementara karena kondisi dan keterbatasan. Keputusan itu seperti palu yang menghantam hati Trian. Dunia seolah runtuh untuk kedua kalinya. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tak bisa dicabut dari dirinya, keyakinan. Ia yakin Adila masih selamat. Entah bagaimana caranya, entah di mana tempatnya, hatinya menolak percaya bahwa semuanya telah berakhir. Trian pulang ke rumah mereka dengan langkah gontai. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti bangunan kosong tak bernyawa. Ruang tamu berantakan, meja tak lagi tertata, tirai terkulai tanpa semangat. Ia meluapkan amarahnya tanpa arah. Bukan marah pada siapa-siapa, melainkan pada keadaan yang terasa begitu kejam. Hatinya hancur, rapuh, tak tahu harus menggenggam apa lagi. Pandangan Trian kemudian jatuh pada satu benda di dinding. Pajangan kep tangan yang dulu dibuatnya bersama Adila. Cat warna-warni itu kini terasa seperti ironi. Dulu mereka tertawa saat membuatnya, tangan saling menempel, berjanji akan selalu bersama. Kini Trian berdiri memandangi bekas tangan itu sendirian. Jemarinya menyentuh dinding perlahan, seolah ingin merasakan kembali hangat yang dulu ada. Dadanya sesak, nasibnya terasa begitu pahit. Kabar hilangnya Adila semalam langsung sampai ke sahabat-sahabat mereka. Muti, Bimo, dan Naura sama-sama terpukul. Mereka tak menyangka perjalanan yang awalnya penuh harapan berubah menjadi tragedi. Grup percakapan yang biasanya ramai kini hanya diisi doa dan kalimat penguatan. Semua merasa kehilangan, seakan satu bagian dari hidup mereka ikut hanyut bersama arus sungai. Pak Samsul, ayah Adila, adalah yang paling terpukul. Wajahnya menua dalam semalam, tatapannya kosong, namun ia berusaha tetap tegar di depan semua orang. Di sudut lain, Budini juga menunjukkan sisi yang tak banyak orang tahu. Meski selama ini perasaannya pada Adila terpendam dan tak pernah benar-benar tersampaikan, ia tak pernah menginginkan akhir seperti ini. Mendengar kabar tragis itu, Budini ikut terdiam lama. Kesedihan itu nyata, tidak ada lagi ego, tidak ada lagi persaingan. Yang ada hanya duka. Kabar tersebut juga sampai ke telinga Bu Gladys, rekan kerja Trian yang sangat menyayangi Adila seperti anak sendiri. Saat mendengarnya, ia benar-benar terkejut. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Ia selalu melihat Adila sebagai sosok ceria yang membawa cahaya di sekitar Trian. Baginya, kehilangan Adila seperti kehilangan bagian dari keluarganya sendiri. Ia tak henti-hentinya mendoakan keselamatan gadis itu. Beberapa hari setelah pencarian dihentikan, Rama datang ke rumah Trian. Ia terdiam sesaat melihat kondisi rumah yang berantakan. Sahabatnya itu duduk lemah di sofa, tubuhnya kurus, sorot matanya kosong namun menyimpan bara keyakinan. Rama mencoba menenangkan. Ia tahu Trian bukan orang yang mudah runtuh, tapi kali ini ujian itu terlalu berat. Dengan sabar, Rama memberi semangat. Mengingatkan bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Bahwa doa adalah senjata terakhir yang tak boleh dilepaskan. Malam itu, setelah semua kembali sunyi, Trian melangkah masuk ke ruang rahasianya. Ruangan yang selama ini ia gunakan untuk menyusun kepingan misteri dalam hidupnya. Di dinding terpampang beberapa foto yang ditempel rapi. Wajah-wajah yang selama ini ia curigai sebagai penghancur kebahagiaannya. Ada Herlina, sosok yang jelas-jelas pernah terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Perempuan itu punya motif kuat untuk mengadu domba dirinya dengan Pak Cahyadi. Ada juga Andra, meski Trian belum sepenuhnya yakin akan keterlibatannya. Dan tentu saja Pak Cahyadi, ayahnya sendiri, yang terang-terangan menolak hubungan Trian dan Adila sejak awal. Semua orang itu seakan tak rela melihat mereka bersatu dalam bahagia. Tatapan Trian tajam, rahangnya mengeras. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik musibah ini. Ia tak ingin tenggelam hanya dalam kesedihan. Jika Adila masih berjuang di luar sana, maka ia juga harus berjuang mencari kebenaran. Tangannya kemudian meraih satu foto lain.
Foto Adila yang tersenyum cerah. Ia menatapnya lama, penuh harap. Dalam diam, ia berjanji tak akan berhenti. Di sisi lain, Aditya juga datang ke sungai tempat Adila dinyatakan hilang. Ia berdiri memandang arus yang terus mengalir tanpa peduli luka siapapun. Wajahnya sendu, angin sore berembus pelan, membawa dingin yang menusuk. Aditya tak banyak bicara, tapi sorot matanya jelas menunjukkan penyesalan dan kesedihan. Musibah itu bukan hanya mengguncang satu orang, melainkan semua yang mengenal Adila. Malam kembali turun, menyelimuti kota dengan gelap yang panjang. Namun di tengah pekatnya duka, masih ada secercah keyakinan yang bertahan. Semua orang berdoa dalam caranya masing-masing. Semua berharap kabar baik akan datang. Dan Trian, dengan hati yang retak namun belum sepenuhnya hancur, terus memeluk harapan itu sekuat mungkin.